Saya kalau ada investasi yang bisa ngalahin Bitcoin, saya pindahin duit saya. Tapi gitu. kalau gue kan akuntan, saya finance banget, S2 akuntan. Tapi saya agak ragu-ragu, malah belum bermain karena saya melihat nggak ada underlying-nya, Tim. Underlying-nya adalah energi, Pak. Energi sebesar 18 reaktor nuklir dan 733 exahash. Ini tuh Bitcoin. Ini untuk Bitcoin. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Saham Otodidak. Lagi-lagi Bro Timothy Ronald mencoba menciptakan ilusi bahwa Bitcoin memiliki fundamental dengan menghubungkan ke konsumsi energi yang besar. Tapi klaim ini bisa dibantah dengan logika sederhana yang mungkin akan membuatnya terdiam atau mencari tempat-tempat channel-channel buat podcast untuk mengklarifikasi atau menguatkan argumennya. Bro Timothy, memang Anda ini sangat jago sekali ya mengeluarkan istilah kata-kata yang terlihat teoritis atau keilmuan dengan penuh percaya diri sehingga orang mungkin bisa terhipnotis. Tapi menurut saya sebenarnya sederhana. Menggunakan energi tidak otomatis memberikan nilai intrinsik pada Bitcoin. Kalau energi adalah dasar fundamental suatu aset, maka semakin boros suatu sistem, apakah itu semakin bernilai? Ini jelas absurd banget. Analoginya gini, kalau saya membangun rumah dari emas, rumah itu jelas bernilai karena emas memiliki kegunaan yang nyata. Atau jika saya membakar 500 liter bensin untuk menggambar uang di kertas kosong, apakah itu membuat kertas tersebut bernilai? Tentu tidak kan? Sama halnya dengan Bitcoin. Fakta bahwa Bitcoin menggunakan energi besar tidak berarti Bitcoin memiliki nilai fundamental. Pernyataan Timothy bahwa energi adalah underlying Bitcoin itu seperti mengatakan mobil boros BBM lebih berharga dari mobil irit karena lebih banyak membakar bensin. Lucu banget. Teman-teman perlu tahu, Bitcoin itu justru menggunakan energi dengan cara yang paling tidak efisien. Faktanya, Bitcoin menghabiskan energi setara dengan negara kecil seperti Argentina, tetapi outputnya hanya angka di blockchain. Teknologi baru seperti Proof of Stake atau Ethereum bisa mencapai tujuan yang sama tanpa boros energi. Jika Bitcoin benar-benar teknologi masa depan, mengapa masih memakai sistem yang boros energi dan kuno? Teknologi tentu harus berkembang ke arah efisiensi, bukan malah boros. Kalau Bitcoin begitu bagus, kenapa Ethereum dan banyak blockchain lain beralih ke sistem yang lebih hemat energi? Ibaratnya, Bitcoin ini seperti mesin diesel tua yang boros, sementara dunia udah beralih ke listrik dan tenaga surya. Nah, kalau misalnya energi adalah underlying, kenapa tidak semua barang yang menggunakan energi bernilai tinggi? Sekarang gue mau tanya deh, berapa banyak energi yang dipakai McDonald untuk memasak burger? Apakah itu berarti burgernya lebih bernilai dari saham McDonald? Dan berapa banyak energi yang dipakai untuk mencetak uang kertas? Apakah berarti semua uang kertas punya nilai tinggi? Berapa banyak energi yang dipakai oleh kasino online? Apakah itu berarti kasino memiliki fundamental yang kuat? Jadi, energi hanyalah alat untuk memproses sesuatu. Energi tidak bisa dijadikan patokan fundamental suatu aset. Tanpa utilitas nyata dan tanpa produk ekonomi, Bitcoin tetaplah spekulatif, bukan aset fundamental. Jadi Bro Timothy dan para fans beratnya, saya mau tanya nih, kalau energi adalah underlying Bitcoin, kenapa Bitcoin tetap bisa jatuh 70% dalam waktu 1 tahun? Bukankah energi itu konstan? Nah, kalau semakin boros energi berarti semakin bernilai. Berarti mobil boros bensin lebih mahal dong dari mobil listrik. Dan jika Bitcoin benar-benar memiliki fundamental, kenapa bank-bank besar lebih memilih emas, saham, dan properti daripada Bitcoin? Kalau kita lihat, Ethereum udah beralih ke sistem yang lebih hemat energi. Kalau energi adalah fundamental, kenapa teknologi yang lebih efisien justru meninggalkan Bitcoin? Jadi teman-teman, kesimpulannya, Bitcoin ini tidak memiliki underlying yang nyata. Energi yang digunakan hanya biaya operasional, bukan sumber nilai. Bitcoin tidak memiliki produk, layanan, atau utilitas di dunia nyata selain spekulasi harga. Kalau kita mau pakai teori, ada beberapa teori ekonomi dan keuangan yang bisa digunakan untuk membantah klaim Bro Timothy bahwa energi bisa menjadi underlying atau dasar fundamental suatu aset. Salah satunya adalah teori nilai subjektif. Teori ini berasal dari mazhab ekonomi Austria atau Austrian School of Economics yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau aset tidak ditentukan oleh biaya produksinya, tetapi oleh seberapa diinginkan barang tersebut oleh pasar. Ya, ini termasuk energi yang digunakan. Karl Menger dan rekan-rekannya menegaskan bahwa nilai adalah subjektif, bukan objektif berdasarkan energi atau biaya produksi.
Bitcoin bisa menggunakan energi sebesar apapun. Tetapi, jika orang tidak percaya bahwa Bitcoin bernilai, maka nilainya sama dengan nol. Contoh sederhananya gini, sebuah lukisan bisa dibuat dalam 1 jam, tetapi bisa bernilai miliaran. Sementara batu bata yang memerlukan banyak energi untuk diproduksi bisa bernilai jauh lebih murah. Sampai sini udah paham belum? Oke, kalau udah paham kita lanjutin. Adam Smith, bapak ekonomi modern, menjelaskan bahwa nilai suatu barang tidak hanya bergantung pada biaya produksinya, tetapi juga pada permintaan dan kelangkaan barang tersebut. Air sangat penting untuk kehidupan, tetapi harganya murah karena melimpah. Sedangkan berlian, ini nggak esensial, tetapi sangat mahal di pasar karena ini langka dan banyak orang yang suka berlian. Secara fungsional, Bitcoin ini kan sebenarnya nggak langka ya, karena ini bisa digantikan oleh altcoin lainnya. Kalau teman-teman cermat, nilai Bitcoin itu sangat bergantung pada psikologi pasar, bukan dari utilitasnya. Berbeda sama emas yang langka secara fisik dan punya kegunaan di dunia nyata. Teman-teman, para Bitcoin maksimalis, mungkin kalian nggak pernah kepikiran sampai sini. Kenapa harga Bitcoin tidak otomatis naik setiap kali lebih banyak energi dipakai untuk menambangnya? Kalau energi benar-benar menjadi underlying value Bitcoin, seharusnya semakin banyak hash rate yang dihasilkan, semakin tinggi pula harga Bitcoin. Tapi faktanya, harga Bitcoin tetap naik turun secara liar. Seolah-olah energi yang dikonsumsi itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan nilainya. Kenapa bisa begitu? Coba deh kalian cari tahu tentang konsep ekonomi sederhana yang disebut dengan Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum kegunaan marginal yang menurun. Kalian kan anak AI banget tuh. Jadi gampang lah kalau untuk nyari ini. Konsep ini dikemukakan oleh Karl Menger, seorang ekonom dari mazhab Austria yang intinya di sini, semakin banyak suatu barang tersedia, semakin kecil nilai tambah yang didapat dari unit berikutnya. Contoh sederhananya gini, bayangin kalian lagi di gurun dan kondisinya udah haus banget nih. Ada seseorang yang menawarkan kalian segelas air. Tentu kalian akan sangat menghargai air itu kan. Terus datang tuh gelas keduanya. Tentu ini akan masih berguna lah, tapi nggak sepenting gelas yang pertama. Terus datang lagi gelas yang ketiga. Yang ini udah mulai biasa aja kan. Dan kalau udah sampai gelas yang ke-10, kalian mungkin udah nggak akan mau minum lagi tuh, karena perut kalian tuh udah kerasa kembung atau muak. Inilah yang dinamakan Law of Diminishing Marginal Utility. Hal ini juga berlaku untuk Bitcoin. Gua rasa kalian udah tahu lah ya, jaringan Bitcoin menghasilkan lebih banyak hash rate, semakin banyak energi yang digunakan untuk memvalidasi transaksi. Tetapi apakah tambahan energi ini membuat Bitcoin lebih berharga? Enggak kan? Coba pikirin gini, apakah Bitcoin menjadi 2 kali lipat lebih berharga jika energi yang digunakan untuk menambangnya juga naik 2 kali lipat? Enggak juga. Harga Bitcoin tetap dikendalikan oleh spekulasi pasar, bukan oleh jumlah energi yang dikeluarkan dalam mining. Jadi jika seseorang mengatakan bahwa Bitcoin memiliki nilai karena energi yang dipakai dalam mining, ini jelas salah besar. Semakin banyak hash rate yang dihasilkan, semakin tinggi biaya mining, tapi nilai Bitcoin tidak otomatis naik. Kalau kalian masih ngeyel, oke, coba kita uji teori ini dengan fakta. Di tahun 2021, hash rate Bitcoin itu mencapai rekor tertinggi. Tapi faktanya, harga Bitcoin tetap turun lebih dari 50% dari puncaknya. Kemudian di tahun 2022, hash rate tetap tinggi, tapi Bitcoin anjlok lebih dari 70%. Sekarang, hash rate terus naik, tetapi harga Bitcoin masih naik turun berdasarkan sentimen pasar, bukan dari energi yang digunakan. Jika Bitcoin benar-benar bernilai karena energi yang dikonsumsi, maka setiap tambahan energi yang digunakan untuk mining harusnya meningkatkan harga Bitcoin secara linier. Tetapi kenyataannya, Bitcoin tetap bisa jatuh meskipun hash rate-nya tinggi. Jadi, apakah energi benar-benar underlying value Bitcoin? Jawabannya ya jelas bukan. Nah, buat kalian yang masih percaya bahwa energi adalah underlying dari nilai Bitcoin, maaf nih teman-teman, kalian itu baru aja ditelanjangi oleh hukum ekonomi sederhana. Bitcoin itu bukan emas digital, Bitcoin bukan aset berbasis energi. Bitcoin adalah permainan spekulatif dengan volatilitas liar. Dan buat teman-teman yang seringkali datang terus komen, ya saya lebih percaya Bro Timothy karena dia udah kaya, ya silakan aja. Kalian coba tanya ke dia deh, berani nggak publikasiin address walletnya? Yang katanya ada 95% asetnya dia di situ dan katanya juga Bitcoin itu nggak bisa dihack kan? Jadi saya rasa nggak perlu khawatir. Dan teman-teman, kalau misalnya dia jujur atau dia berani kasih tahu address walletnya dan bongkar bahwa benar
90% aset dia ada di Bitcoin, ini sangat saya apresiasi sekali. Jadi pertanyaannya, sekarang apakah kalian masih percaya bahwa energi menentukan harga Bitcoin atau udah sadar bahwa ini hanyalah mitos belaka? Jika kalian ingin tahu lebih dalam soal bagaimana pasar Bitcoin sebenarnya bekerja dan kenapa hype seringkali lebih kuat daripada realita, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena di dunia investasi, hanya mereka yang berpikir kritis yang bisa bertahan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you!